Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau berbicara bahwa pada kenyataannya, pada faktanya bahwa semua orang sudah diberkati, ya. Nah, kita akan melihat hal ini, ya tentu tidak usah kita baca-baca ayatnya lagi semuanya. Tapi kita mengetahui bahwa ketika Bapa di sorga menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26-28, dia merancang ya, bahwa baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, ya. Artinya ini baru rencana, ya. Ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden itu belum jadi, manusia itu belum serupa segambar dengan dia, karena manusia belum mengenal apa yang baik dan yang jahat, ya. Dia masih inosen, istilahnya, kudus enggak, ya, berdosa juga enggak. Kemudian diproseslah dengan dua pohon itu. Manusia, kita tahu kemarin sudah kita bahas Mazmur 90 ayat 3 itu, bahwa Bapa sendiri yang menjatuhkan manusia itu ke dalam alam maut, alam kebinasaan. Roma 8 ayat 19-21 juga meneguhkan hal ini, bahwa makhluk itu telah dijatuhkan ke dalam alam kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya, tapi atas dasar pengharapan. Artinya setelah itu sudah disiapkan sebelumnya, sudah dirancang juga, ya, anak domba Allah. Wahyu 13 ayat 8, anak domba Allah telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi sudah dirancang, kejatuhan manusia sudah dirancang semuanya, ya. Bukan Bapa di surga kaget tiba-tiba Adam jatuh, bukan begitu. Semuanya sudah dirancang. Dan juga anak domba ini, Elohim ini mati bukan untuk dosa apa. Yohanes Pembaptis bilang, inilah anak domba Elohim menghapus dosa dunia, ya. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 2 juga mengatakan bahwa Yesus itu pendamaian, ya, bagi kita. Tapi bukan hanya bagi kita aja, tapi bagi seluruh dunia, ya. Nah, jadi ini rancangan Bapa ini membuktikan bahwa sesungguhnya Bapa sudah memberkati semua manusia, ya. Jadi kalau orang mengetahui hal ini, jadi artinya kalau direnungkan ini jelaslah bahwa Bapa, karena Yohanes 3 ayat 16 juga jelas, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini hingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Tingkat kasihnya itu sampai kepada tingkat menyerahkan anaknya yang tunggal supaya menghapus dosa dunia, ya. Jadi juga dalam Timotius itu dikatakan itu kehendak Bapa untuk menyelamatkan semua manusia, ya. Jadi ini yang harus dicoba renungkan. Itu bisa barangkali ada ratusan ayat yang membuktikan bahwa Bapa sudah memberkati semua manusia, bahwa semua manusia pada akhirnya akan mengenal kebenaran, ya. Akan Bapa menjadi semua dalam semua, seperti begitu, ya. Cuma emang ada urutannya, ya. 1 Korintus 15 juga mengatakan kebangkitan itu ada urutannya. Pertama Yesus dulu mendapat tubuh kemuliaan, maksudnya itu, ya. Yesus dulu, baru kemudian ketika kedatangannya itu umat pilihan Tuhan, baru nanti terus sampai akhirnya upah dosa itu maut, ya. Jangan bilanglah upah dosa itu neraka kekal, nggak ada itu ayatnya, hanya salah terjemahan istilah Ibrani olam dengan istilah Yunani aion yang harusnya diterjemahkan waktu, ya, zaman. Nah, ini diterjemahkan kekal, ya. Akhirnya jadi kacau lah. Kekal itu suatu dimensi kekal, dimensi Elohim adalah kekal. Kita belum tahu kekal itu seperti apa, ya, karena kita masih hidup dalam dimensi waktu, ya. Bagaimana kita bisa tahu kekal itu seperti apa, ya. Jadi itu Alkitab pun tidak bicara banyak tentang kekekalan. Dia banyak Alkitabnya berbicara tentang rencana Bapa dalam konteks waktu, ya. Nah, jadi nanti ada waktu itu ada awalnya, ada Dia diciptakan, nanti di Wahyu itu nggak ada lagi matahari bulan, karena nggak ada lagi yang harus diatur. Itu kan matahari bulan itu cuma ngatur waktu aja sementara itu, ya. Nah, oke lah. Jadi yang pertama kita sudah melihat fakta bahwa semua manusia sesungguhnya sudah diberkati, ya. Cuma bagaimana cara Bapa lah, ada jalan Tuhan, ya. Inilah yang perlu dipahami, perlahan-lahan kita renungkanlah jalan Bapa itu, ya. Tapi luar biasa lah, ya, ajaib dalam keputusan, menagung dalam kebijaksanaan. Oke, itu yang pertama, ya, poin pertama. Nah, saya mau melihat poin yang kedua. Di antara umat Tuhan, orang-orang yang sudah dipilihnya selama di zaman ini, ya, untuk menjadi umat Tuhan, ya. Nah, itu pun berkatnya banyak juga, tapi dan itu berbeda, ya. Saya mau beri contoh, ya, dari berkat bagaimana Yakub memberkati anak-anaknya, ya. Beda semuanya berkat, semuanya diberkati, tapi beda berkatnya. Nah, mari saya baca dulu dari Kejadian pasal 49 ayat 28. Itulah semua suku Israel, ini berkat Yakub, ya, di akhir kehidupannya sebelum dia meninggal. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Perhatikan ini,
tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing, ya. Misalnya Yehuda, itu udah kita baca sini karena kita akan bahasin sedikit berkat Yehuda ayat, ya. Ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini orang para ahli percaya bahwa yang dimaksud ini adalah yang datang berhak atasnya itu artinya Mesias, ya, yang Yesus yang dari keturunan Yehuda. Oke. Ini berkat kerajaan, semua diberkati, ya, ingat, ya. Semua diberkati. Lewi juga diberkati, ya, waktu ketika dia di tanah perjanjian dia nggak dapat milik pusaka, karena milik pusakanya ya Elohim sendiri, Yahweh sendiri. Ya, luar biasa itu, ya, berkat untuk suku Lewi, ya. Suku Yusuf juga diberkati juga, Efraim dan Manasye, ya, walaupun Efraim itu lebih diberkati dan sebagainya. Pokoknya semuanya diberkati lah, ya. Jangan lagi bicara-bicara kutuk, ya. Karena kutuk itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Ya, kutuk, dosa itu tanggung di kayu salib itu. Ya, jadi jangan bicara lagi kutuk. Nah, kalau orang akan ada hukum tabur tuai, ya, apa yang ditabur orang tuainya. Tapi bukan berarti dia dikutuk. Tapi emang karena kalau dia menabur yang jahat, ya dia akan menuai itu, ya. Itu suatu bentuk disiplin atau hukum yang memang Bapak buat secara sangat general. Orang Kristen maupun bukan Kristen tetap hukum tabur tuai tetap berlaku. Jadi tapi jangan bilang dia dikutuk, karena bukan. Dia bukan dikutuk, tapi dia terkena hukum tabur tuai berupa disiplin yang memang dia harus, ya, itu kan dia Tuhan adil, ya, dan dia harus mengalami itu, ya, apa yang ditaburnya, ya. Termasuk orang Kristen juga. Kalau orang Kristen menabur itu, jangan main-main, jangan pikir saya lolos dari tabur, nggak bisa. Itu hukum sangat general, ya. Oke lah, tapi jangan bicara kutuk lah. Semua kutuk sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib, sudah selesai, ya. It is finished, ya. Dan setelah itu Bapak memberkati, sudah memberkati semua manusia, ya. Bahkan dari awal sebenarnya, kita tahu dari kejadian tadi, ya, kematian Yesus dari rancang sebelum dunia dijadikannya. Oke lah. Nah, saya mau bicara sekarang konteks gereja lah sekarang, ya. Ini kan tadi saya udah bilang berkat Yehuda itu berkat kerajaan. Nah, di dalam dunia kekristenan saya katakan begini, karena gereja mula-mula dipecah menjadi puluhan ribu denominasi, ya, sampai mungkin ada berapa puluh ribu denominasi itu, ya. Nah, itu berkatnya masing-masing, ya. Efesus 1:3 memang kita semua sudah diberkati yang salah berkat rohani, tapi berkatnya beda-beda juga, ya. Nah, saya lihat mari Lukas tadi, ya, berkat Yehuda itu berkat kerajaan, ya. Semoga kita juga mendapat berkat itu. Perhatikan ini, Lukas 12:32, saya bacakan, ya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, ya, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, jadi ini kawanan kecil bukan berarti seluruh orang Kristen akan mendapatkan berkat kerajaan. Sama seperti anak-anak Yakub itu ada 12, tapi kan hanya suku Yehuda aja yang dapat berkat tongkat kerajaan itu, ya. Nah, jadi orang Kristen juga begitu. Nah, tahunya bagaimana nanti, apakah kita dapat berkat ini atau enggak? Ya, nantilah di pengadilan Kristus. Kita lihat di Matius itu, ya, dalam bentuk perumpamaan tuh, ada hamba jahat, ada hamba baik, ya. Itu semua orang Kristen, ya. Ada juga gadis bijaksana, gadis bodoh. Itu orang Kristen semua itu. Ada juga orang yang talenta yang dikasih 1, ada yang 2, ada yang 5. Semua juga orang Kristen, ya. Jadi ada sebagian yang diterima untuk masuk ke dalam zaman berikut yang disebut zaman kerajaan. Kalau di kitab Wahyu, kerajaan 1000 tahun. Itulah dia berkat kerajaan itu, ya. Itu ditentukan oleh Bapa di sini. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu, ya. Ini berkat yang luar biasa, berkat kerajaan, yaitu ketika kita nanti Tuhan sudah datang, kita menghadap pengadilan Kristus, mempertanggungjawabkan semuanya, ya, oleh kasih karunia kita diterima, ya, untuk ditampilkan. Kalau di dalam Roma pasal 8, 19, 21 itu berkat kerajaan itu ditampilkannya begini. Manifestasi putra-putra Elohim, ya. Ketika Tuhan sudah datang, kita tampil dengan tubuh kemuliaan di hadapan seluruh makhluk untuk membebaskan seluruh makhluk dari perbudakan kebinasaan, masuk dalam kemerdekaan kemuliaan kita sebagai putra-putra Elohim. Ini luar biasa, ini berkat kerajaan ini, ya. Jarang orang, ya, memang sih ini semua Bapak yang menentukan, ya. Tapi kebanyakan orang Kristen tuh fokusnya berkat, ya, selama di dunia ini. Nah, asal ada makan kaya, sehat, makmur, apa semuanya.
Ya nggak salah juga kalau mau minta begitu. Firman Tuhan dia nyatakan apa yang ini. Tapi saudara, kalau fokusnya kepada jasmani hidup itu kan nggak di dunia ini aja. Ya, di dunia ini saya percayalah kita Bapak itu cukup baik lah, diberkati lah kita, cukup lah ada makan minum pakaian yang cukup ya. Hanya yang penting bagaimana nanti ini ya. Berdoalah kita, minta Tuhan, aku juga ingin minta berkat kerajaan itu ya. Karena di dunia ini kan hanya sementara aja kita menjalani kehidupan kita ini. Oke lah, kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya memang sih semua tinggal kasih karunia Bapa ya, penetapan Bapa lah ya. Di dalam dunia kekristenan ini ada banyak yang dipanggil, lahir baru dipanggil, diberkati. Oh semuanya tuh, dunia kekristenan sangat diberkati semuanya. Udah nggak usah dibicarakan lah itu ya. Tapi dari antara yang dipanggil itu ada yang dipilih, yang kepadanya Bapa berkenan memberikan kerajaan. Kawanan kecil sedikit ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih ya. Nah mari kita berdoa supaya kita setia, sehingga akhirnya kita mendapatkan berkat kerajaan, kita menjadi imam-imam dan raja-raja di zaman berikut. Kalau dilihat di Wahyu pasal 20 itu kita memerintah bersama dengan Kristus ya, untuk membebaskan ciptaan. Haleluya, amin.